Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik yang disayangi, pada kesempatan ini alhamdulillah kita ketemu lagi dalam membahas sirah nabawiyah. Kemarin kita sudah bahas tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Kalau Nabi sudah berdakwah terang-terangan berarti tahun keberapa tuh Bu kalau dakwah terang-terangan? Dari kenabian. Tahun ke-3. Kan tahun pertama, 2, 3 itu Nabi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. 1, 2, 3 sembunyi-sembunyi. Masuk di tahun keempat. Taruhlah tahun keempat itu mulai dari Muharram ya. Tahun keempat itu Nabi dakwah secara terang-terangan, jelas saja. Kemarin kita udah bahas, salah itu Bu. Kemarin ya, kita ulang sedikit aja ya. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Ini kan Nabi dakwahnya secara terang-terangan. Dakwah ja'riyah, terang-terangan kan? Nah, kita bahas Nabi dakwah secara terangan. Pertama Nabi ngapain dulu, Bu? Ngapain dulu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ngajak apa? Para siapa tuh mengundang siapa, Bu? Karib kerabatnya. Diundang Abu Thalib, Abu Lahab, diundang semua ya, makan-makan, biasa kan? Setelah makan-makan ngapain, Bu? Terus kata sambutan dong dari siapa, tuan rumah? Sahibul hajah, kan gitu ya. Kata sambutan dari Sahibul hajah. Terus ngomong Nabi Muhammad bicara. Nabi Muhammad bilang, aku, kata Nabi Muhammad, ingin menyampaikan sesuatu yang baik buat kalian. Aku ini adalah Rasul. Baru ngomong kayak gitu, marah Abu Lahab. Muhammad, berhenti kamu ngomong itu. Kalau kamu ngomong tentang nabi-nabi, sebenarnya dia selama 3 tahun itu sudah dengar, Bu. Tapi dengarnya kabar-kabar angin. Apa namanya? Kabar angin. Nggak itu betul, nggak yakin betul. Tapi setelah Nabi bicara begitu, ada apa? Aku ini Nabi, marah Abu apa? Abu Lahab. Yang jahat apa? Abu Lahab. Yang baik paman Nabi Abu Thalib. Nah, yang jahat Abu Lahab. Abu Lahab itu bilang apa? Nanti kan ada ayat Quran, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Kan itu Abu Lahab kan. Celakalah Abu Lahab. Marah Abu Lahab. Muhammad, diam, jangan kamu dakwah-dakwah begitu. Kata dia kan. Kalau kamu dakwah-dakwah begitu, kita ini adalah suku yang kecil juga. Sementara suku-suku lain banyak di Mekah. Kalau kau dakwah tentang kau adalah Nabi, nanti mereka perangi kita karena agama kita beda dengan mereka. Ya sudah, kamu diam. Nah, akhirnya bubar acara tanpa ada hasil. Besok atau seminggu lagi Nabi Muhammad ngundang lagi. Ngundang ngapain? Makan-makan lagi. Setelah makan-makan ngomong lagi, kan gitu. Nah, itu Nabi ngomong lagi, ada 2 kali itu jam makan-makan. Oh, diajak makan-makan. Ayo, katanya kan. Makan. Biasanya gitu, Bu ya. Kalau ingin sesuatu kita ngapain, Bu? Ajak makan. Setelah makan-makan ngomong. Nabi bilang gini, aku ini Nabi, Rasul yang menyuruh kepada kebaikan. Kalian itu gitu kan, jangan berzina, jangan mencuri. Sampai sempat Nabi ngomong agak panjang. Terus apa yang pertama jawab itu Abu Lahab. Abu Lahab itu kan yang baik. Oh Muhammad, ajaran yang kau bawa itu bagus banget. Nah, gitu kata Abu Lahab. Saya salah ya. Ingat deh Bu, Abu Lahab, Abu Thalib. Abu Thalib. Oh indah betul yang kau ajak, Masya Allah Muhammad, gitu kan? Masya Allah Muhammad. Yang baik itu. Terus setelah itu apa? Diajak begitu. Apa kata Abu Lahab? Ya jahat.
Berdiri lagi dia. Aku sudah bilang kau kemarin jangan apa? Jangan bicara tentang Islam juga lagi, jangan bicara tentang Islam. Akhirnya marah dia, aku tampar kau nanti. Terus berkelahilah dia atau berkelahi mulutlah dia dengan yang baik, Abu Thalib. Abu Lahab, adekku, jangan macam-macam kau terhadap Muhammad, itu anakku. Karena yang lama dengan Nabi Muhammad siapa? Kan ibu aja pusing buat namanya. Yang lama sama Nabi Muhammad siapa? Yang rawat Nabi? Abu Thalib. Itu kan yang lama merawat Nabi. Jangan macam-macam kau. Kalau kau macam-macam berhadapan denganku. Itu kata siapa? Kata Abu Thalib. Akhirnya dua kakak beradik itu bertengkar, bubar acara tanpa ada hasil. Kemudian turun ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an, fasda bima tu'mar wa a'rid arir jahilin. Itu ayat surah Al-Hijr ayat 94. Habis itu Nabi berdakwah terus. Kemana Nabi dakwah? Dakwah Nabi cepat aja Bu. Pergi kemana? Ke Bukit Sofa. Awalnya Bukit Sofa. Sampai Bukit Sofa Bu. Di sini. Bukit Sofa. Sampai di Bukit Sofa itu dibilang, aku ini adalah Nabi. Kan itu kata Nabi Muhammad kan gitu. Bukit Sofa itu. Kalian percaya nggak sama aku? Gitu kan? Percaya nggak sama aku? Aku ini orang yang nggak pernah bohong. Kalau aku sampaikan di belakang bukit, ada bukit agak tinggi Bu. Kalau Ibu lihat di Bukit Sofa, ada bukit agak tinggi. Itu namanya Bukit Abu Kubais. Bukit apa namanya? Abu Kubais. Di belakang Bukit Abu Kubais itu sudah ada tentara yang siap turun kemudian menghancurkan kalian. Kalau berita itu dari aku yang bawa, kalian percaya nggak? Apa jawaban mereka? Percaya, karena kau tidak pernah bohong. Nah, baiklah kata Nabi Muhammad. Aku akan katakan kepada kalian sekarang yang lebih bahaya daripada musuh. Kalau musuh kalian hanya mati sekali, tapi kalau kalian nanti enggak baik, kalian masuk neraka, kalian tak akan pernah mati. Lindungi diri kalian dari api neraka, wahai Quraisy. Lindungi diri kalian, gitu kan? Katakanlah aku ini adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar begitu, marah lagi yang paman yang jahat. Siapa namanya? Nah kan, ibu yang jahat, ibu. Abu Lahab. Marah Abu Lahab. Dilemparnya Nabi Muhammad. Muhammad, udah aku bilang 2 kali kau diam, tapi kau masih ngomong di tengah orang ramai lagi. Diambilnya batu, dilemparnya Nabi Muhammad. Dilemparnya Nabi Muhammad. Untung gak kena, Nabi Muhammad bisa mengelak. Nabi Muhammad pandai silat. Mengelak. Pas mengelak Nabi Muhammad SAW, turun ayat Al-Quran untuk Abu Lahab. Apa ayatnya Bu? Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selanaran dan talahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bu, ayat yang menyebutkan nama orang dan menyebutkan kejahatannya itu tentang Abu Lahab. Pertanyaannya Bu, tentang Abu Jahal ada nggak menyebutan nama Abu Jahal dalam Al-Quran? Nggak ada. Padahal Abu Jahal lebih jahat daripada Abu Lahab. Tapi kenapa kok Abu Jahal nggak ada namanya dalam Al-Quran, hanya disebutkan sifat jahatnya, tapi namanya tidak disebutkan. Sementara Abu Lahab disebutkan namanya dan kejahatannya sekaligus. Kenapa Bu? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat snack. Mau nggak dapat snack ya Bu ya? Siapa yang bisa jawab? Langsung aja lah saya jawab ya. Apa jawabannya Bu? Jawabannya adalah karena yang memulai jahat adalah Abu Lahab. Jadi orang yang pertama jahat, kemudian diikuti oleh orang jahat-jahat berikutnya, tetap yang pertama itu dosanya lebih besar, walaupun orang berikutnya itu lebih jahat daripada orang pertama. Penyebabnya apa Bu? Karena dia yang pertama mulai. Makanya Ibu jangan jadi orang yang pertama mulai jahat. Kalau mau jadi orang yang kedua aja mulai jahat. Janganlah. Jangan jadi orang jahat. Salah pula kesimpulannya. Ibu, kalau orang yang pertama jahat, dosanya lebih besar. Apa sebab? Karena dia yang mengajarkan kejahatan kepada orang lain. Walaupun orang yang berikutnya itu lebih jahat daripada orang yang pertama.
Gitu, Bu. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau kita menjadi pelopor orang yang kebaikan, walaupun kebaikan kita itu tidak terlalu banyak, orang yang sesudah kita kebaikannya lebih banyak daripada kita, tapi kita yang mencontohkan awal-awal kebaikan itu, pahala kita lebih besar daripada orang yang kedua melakukan kebaikan. Gitu, Bu. Itu hukum. Itu apa namanya? Hukumnya di agama begitu. Ibu paham gak ini? Pusing Ibu? Pusing gak? Kebanyakan makan kue. Kue Ramadan. Kue ya, Pak. Dah gitu Bu ya. Pokoknya Nabi Muhammad itu Bu, mulai itu diejek. Itu surat apa Bu? Mutaffifin. Nabi siapa Bu? Dijelek-jelekkan, Muhammad tuh orang gila segala macam lah gitu kan. Habis itu dia apa Ibu? Ditandingi Al-Qur'an. Nabi Muhammad baca Quran, yang lain organ tunggal joget-joget. Nah, itu Nadhr bin Haris punya kerja tuh. Terus penawaran Uqbah bin Mu'id. Penawaran Uqbah bin Mu'id itu apa? Sehari, udah saya ceritakan sih. Sehari nyembah Allah, sehari nyembah apa? Patung. Udah saya ceritakan itu. Udah, cepat-cepat aja Bu ya. Saya cepat-cepat aja. Tekanan banyak banget Bu. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, juga kepada sahabat. Nah, ini macam tekanan. Abu Lahab Bu. Abu Lahab itu dia tetangga Nabi, rumahnya dekatan. Setiap hari ngapain? Ngasih kotoran kepada rumah Nabi, kasih kotoran kepada rumah Nabi. Nabi Muhammad balik ngasih kotoran lagi atau gimana Bu? Enggak. Kalau ibu kira-kira gimana? Dikasihnya kotoran ke rumah ibu balikkan lagi atau enggak? Balikkanlah lagi. Ini punya kamu nih, ambillah, bukan punya saya, gitu. Tapi Nabi Muhammad ngapain Bu? Hanya dibersihkannya kotoran, habis itu dia apain Bu? Dia bilang apa? Oh begini ya cara punya tetangga. Tiap pagi itu jatah Nabi bersihin kotoran Bu. Kotoran onta, kotoran kambing, macam-macam lah kotoran. Di depan rumah itu kerjaan. Banyak Bu. Terus Bu apa? Bukhari mereka di kotoran ini. Lanjut. Apa yang nih. Sebenarnya Bu, ya kan? Macam-macam Bu. Uqbah bin Mu'id, kali Uqbah mengintip Nabi mendengar. Sebenarnya mereka itu Bu senang dengan Al-Qur'an dan senang dengan ajaran Nabi. Cuma gitu aja. Cuma apa Bu? Cuma apa? Mereka enggak mau menerima kebenaran. Nih, Uqbah mengintip-ngintip Nabi baca Quran. Ini Uqbah nih namanya. Bertemu dengan siapa? Ubay bin Halaf. Setelah ketemu mereka berdua, kamu dengar Al-Quran enggak? Kamu dengar Al-Quran ya? Gitu kan kata dia. Kalau kamu dengar Al-Quran, kalau kamu ingin berteman sama saya, udah ludahi Muhammad tuh yang sedang baca Quran. Padahal sebenarnya awalnya mereka tertarik. Tapi setelah ketemu sama-sama orang musyrik, kalau kita masih mau berteman, ayo kita sama-sama ludahin Muhammad. Ada kena ludah Nabi Muhammad. Ibu pernah nggak diludahin orang? Pernah nggak? Ingin coba diludahin orang nggak? Enggak. Itu diludahin. Apa coba? Ubay bin Khalaf sendiri meremukkan apa Bu? Diremukkannya tulang Nabi Muhammad lagi sujud. Tulang diremukkannya, habis itu Nabi Muhammad lagi sujud tuh ada angin. Kira gimana Bu? Masuklah ke mata Nabi. Itu kerjaan atau enggak kerjaan tuh? Jahat apa tuh kerjaan? Nabi sedang ceramah begini atau sedang duduk begini. Nanti ada angin digini-gini. Kena ke mata Nabi. Masuk ke mata Nabi. Apa namanya Bu? Kalau masuk ke mata itu apa namanya Bu? Kelilipan. Kelilipan Nabi Muhammad gara-gara dia tuh. Apa lagi Bu? Saat Nabi sedang sholat, Abu Jahal hendak menginjak kepala Nabi. Injaknya pakai, ada yang mengatakan pakai batu, ingin diturunkannya batu. Terus dia mundur. Kenapa mundur Bu? Karena dia melihat ada onta yang akan mengejarnya. Padahal ada onta atau enggak? Enggak ada. Itu banyak Bu. Kasihan sama Nabi Muhammad sana. Nah, gangguan siksaan kepada Nabi Muhammad juga banyak Bu. Ya kan? Abu Jahal juga apa tuh? Kalau ada orang masuk Islam, didengar oleh Abu Jahal Bu, diapain Bu? Diapain? Ditakut-takutin, dipukul atau segala macam. Itu kerjaan Abu Jahal. Nih, Utsman juga kena Bu, bukan sahabat ya. Utsman juga kena. Utsman itu diapain Bu? Digulung pakai apa?
pakai tikar sama pamannya. Dia lagi Usman lagi tidur tuh, digulung pakai tikar, terus di depannya dikasih apa? Dibakar, diikat, kemudian dibakar. Kira-kira jadi apa tuh, Bu? Jadi ikan asap, ikan bandeng diasap. Ibu mau nggak digituin, Bu? Ini di bawah ada apa? Api. Kita di atas nih. Diapain, Bu? Diikat. Udah gini-gini aja. Panas, minta ampun. Ikan bandeng diasap, Ibu tuh ikan bandeng diasap. Kira begitulah. Terus apa lagi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair apa, Bu? Hah? Diberi makan dan diusir oleh ibunya. Bu, tahu kan Mus'ab bin Umair masuk Islam? Ya, tidak. Mus'ab bin Umair itu orang kaya. Habis itu apa ya, Bu? Diusir dari rumah. Kartu kredit diambil, kartu debit juga diambil. Ada dulu kartu kredit. Seluruh baju ditanggalkan, dibuka, diusir sama ibunya. Itulah orang sekarang kan gitu, kalau masuk Islam diusir oleh keluarga tanpa membawa apa habis. Terus Bu, Bilal, Ibu tahu kan Bilal diapain Bilal, Bu? Bilal itu adalah budak Umayyah bin Khalaf. Diapain, Bu? Dipukul, ditaruh di atas di pasir, kemudian di atasnya ada batu, diseret sama anak-anak, dipukul sampai mau mati. Hanya bisa mengucapkan apa, Bu? Ahad, ahad, Allah, Allah, Allah. Cuman itu. Hampir mau mati, Bu, tapi tidak mau musyrik lagi. Cepat aja, Bu, ya. Terus apa lagi? Pesan paling keras ya Bilal. Apa kan? Jemur kan? Maya memaksa untuk mengingkari Nabi, lalu Abu Bakar lewat dan Abu Bakar yang membeli Bilal. Bu dengar itu kan? Sering dengar ya. Terus Ammar bin Yasir, siapa Ammar, Bu? Ammar bin Yasir. Ammar itu anak muda usia 12 tahun. Ayahnya namanya Yasir. Ayahnya dibunuh oleh Abu Jahal. Ibunya namanya Sumayyah pun dibunuh oleh Abu Jahal. Ayah dan ibunya dibunuh depan matanya, kemudian dia disuruh musyrik. Usianya berapa ketika itu? 12 tahun. Itu siapa namanya, Bu? Ammar. Jadi orang yang pertama meninggal pada tahun keempat itu siapa? Yasir dan Sumayyah. Yasir suami, Sumayyah istri. Meninggalkan seorang anak, namanya siapa? Ammar. Sedih ya, dibunuh tuh, Bu. Sumayyah itu tahu Ibu dibunuh di mana? Ditusuk dari bawah sampai tembus ke atas. Sakit kan? Oh, itulah kira-kira. Nah, gitu. Terus Ammar meninggal, Ammar masih hidup, disiksa terus, Bu. Terus apa? Abu Fakhihah, budak Bani Abduddar, diikat kakinya, kemudian ikatan kencang, kemudian apa? Diseret di atas tanah. Khabbab bin Aratti, Bu tahu Khabbab? Dipanasin apa? Panasin apa tuh, Bu? Banyak itu, sahabat. Dipanasin besi udah merah, ditaruh di atas kepala, berbunyi dia. Kemudian ditaruh lagi kemana? Ke punggung, berbunyi dia. Ditaruh ke dadanya, berbunyi dia. Sakit atau enggak sakit? Oh, besi panas. Apa kata Khabbab? Aku meninggal pada masa Ali bin Abi Thalib dan aku merasakan sakitnya sampai aku meninggal. Berarti lukanya dalam atau enggak dalam? Dalam. Merawat luka sampai puluhan tahun. Cobalah Ibu rasakan ini. Gitulah perjuangan orang dulu membina apa? Ini coba jangan dicoba ya, kebakar aja sakit, Bu ya. Bakar ketika Ibu masak. Nah, itu Khabbab. Zinirah juga itu, dua putrinya serta Ummu Ubay, semuanya hamba saya, masuk Islam, kemudian mereka disiksa. Bukannya itu Abu Bakar pun disiksa, Bu ya. Abu Bakar pun disiksa. Gitu, sampai dah gitu ya. Sama siksa, dah banyak siksaan itu, Bu ya. Baru kita pindah nih. Itu saya mengingatkan aja dulu. Nah, dah. Tekanan terus menerus. Di tahun keberapa, Bu? Tekanan itu, Bu? Tahun keempat. Tahun keempat tekanan terus menerus. Berarti Muharram sampai nanti kapan, Bu? Sampai nanti tahun kelima bulan apa?
bulan Rajab. Berarti berapa lama itu disiksa, Bu? Siksaan itu 1,5 tahun lah. 1,5 tahun itu siksaan datang bertubi-tubi. Nah, pada tahun kelima Hijriah, berarti kelima kenabian, Bu. Kalau cerita 5 kenabian berarti Nabi masih berada di mana? Di Mekah, ya kan? Tahun kelima itu, Bu. Tahun kelima Nabi Muhammad dan sahabat makin keras disiksa. Kemudian Allah turunkan surat apa, Bu? Al-Kahfi. Surat apa, Bu? Al-Kahfi. Ibu tahu surat Al-Kahfi itu? Isinya apa, Bu? Cerita tentang Ashabul Kahfi yang mengasingkan diri menyelamatkan iman. Gitu ya. Satu. Yang kedua cerita siapa lagi? Cerita Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, kan pergi juga, ya kan? Terus cerita yang ketiga adalah cerita Nabi Zulkarnain yang berjalan-jalan di muka bumi. Ayat surat itu turun, Nabi Muhammad membaca surat itu dan Nabi Muhammad punya kesimpulan. Apa kesimpulannya, Bu? Boleh untuk pergi hijrah untuk menghindari orang Quraisy yang menyiksa supaya iman kuat di badan. Maka Nabi Muhammad ngapain, Bu? Ngapain Nabi Muhammad, Bu? Menyuruh sahabat untuk pergi dulu untuk sementara. Kemana perginya, Bu? Ke Habasyah dulu. Tahun kelima itu perginya kemana? Ke Habasyah. Bulan apa? Rajab. Bulan apa, Bu? Rajab bulan yang keberapa dalam Islam? Ayolah, Bu, cepat jawab, Bu. Bulan keberapa coba? Ketujuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab itu ketujuh. Syaban, Ramadan, Ramadan ke-9. Syawal keberapa? 10. Kita sekarang bulan keberapa nih? 10. Nah, masuk bulan Rajab itu. Nabi Muhammad suruh ngapain, Bu? Hijrahlah kalian, selamatkanlah diri kalian. Kalau tidak mati kalian dibunuh sama orang Quraisy. Nabi Muhammad menyuruh sahabat kemana, Bu? Hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di mana, Bu? Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Afrika Tengah. Afrika Tengah itu Ethiopia. Nah, kita lihat nanti gambarnya. Nih, Bu. Ini gambarnya, Bu. Kan hijrah nih dari Mekah kemana, Bu? Ke Ethiopia. Ini Ethiopia di sini, Bu. Di sini Ethiopia. Ini kan benua Afrika ini kan? Ini kalau ini benua Asia kan, hijrah. Pakai apa, Bu? Naik ke sini, Bu? Bisa ke Jeddah, naik ke kapal. Habis itu tambah lagi naik kendaraan. Bisa ke sini, Bu. Bisa dari mana? Suwaibah, naik sampai ke sini. Bisa ada 2 pelabuhan di sini. Bisa dari Jeddah, bisa dari Suwaibah. Gitu kan? Tapi biasanya yang paling besar ininya di sini, Bu. Apa tuh? Pelabuhan kapalnya di sini. Di mana? Mina Jeddah namanya. Pelabuhan Jeddah. Sini. Naik kapal di sini. Ya kan? Turun ke bawah ke Ethiopia. Habasah, Uksum Habasah. Ya kan? Habasah itu Ethiopia. Turunlah surah Az-Zumar ayat berapa, Bu? Ayat 10 mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW apa tuh? Innal arda wasi'atun fatuhajiru fiha. Itu ayatnya, Bu. Surah apa, Bu? Surah Az-Zumar ayat 9. 10. Bu, Nabi Muhammad itu kalau ngapa-ngapain harus turun dulu wahyu, baru Nabi Muhammad berbuat. Turun ayat itu. Innal arda wasi'atan fatuhajiru fiha. Sesungguhnya bumi Allah ini luas, hijrahlah, pergilah. Karena pada kalian mati nanti sama orang hijrah Nabi Muhammad. Tapi yang disuruh hijrah siapa? Nabi Muhammad masih tetap di Mekah. Ya. Hijrahlah bersama Nabi itu siapa, Bu? Rasulullah. Ada kan? Ada namanya Asama. Siapa namanya, Bu? Asama ada atau kenal dengan Najasyi ya? Rajanya siapa namanya? Raja Najasyi. Raja yang berkuasa di Habasyah, Ethiopia. Dulu namanya Habasyah, sekarang namanya Ethiopia, ya kan? Adalah seorang raja yang adil, tidak akan pernah teraniaya sisinya. Dia agamanya apa, Bu?
Nasrani. Agamanya apa? Nasrani, Kristen. Nasraninya dari mana dia dapat? Dari Roma, atas Eropa. Jadi Roma itu dulu daerah jajahannya itu sampai ke Afrika, Ethiopia itu. Gitu. Lanjut. Ini Bu, Masjidil Haram kan di sini. Ethiopia di sini. Indonesia mana, Bu? Di sini nggak kelihatan. Di bawah kan? Benar nggak? Ibu nih diam aja ya Allah. Iya, iyain aja ya gitu. Nah, ya, biar cepat. Indonesia di sini ini ya bahasa Ethiopia ya Bu ya. Ini. Lanjut. Ini Bu, sampai sekarang peninggalannya masih ada nih. Ethiopia masih ada nih peninggalannya kayak gini nih. Ya kan? Bu, kalau pergi ke Ethiopia boleh umroh habis itu ke Ethiopia sama saya. Saya habis pulang umroh coba deh. Ikut Bu Cut, tapi Bu Cut perginya ke Aqsa. Bu Cut diam-diam aja. Lanjut, hijrah ke Habasyah. Bulan Rajab tahun berapa tadi Bu? Tahun kelima. Sahabat-sahabat yang hijrah pertama kali terdiri dari berapa orang cuman Bu? 12 orang, 4 wanita. Dipimpin oleh siapa pertama Bu? Utsman bin Affan. Di bawahnya istrinya Bu. Siapa istrinya Bu? Anak Nabi Ruqayyah. Anak Nabi Ruqayyah. Nanti setelah hijrah ke Madinah, Ruqayyah kan meninggal. Sebenarnya dia punya anak Bu dengan Ruqayyah Utsman mah. Anaknya namanya Abdullah bin Utsman. Usia 2 tahun meninggal dunia. Sama Ruqayyah itu punya anak sebenarnya. Tapi meninggal kecil. Terus setelah Ruqayyah meninggal digantikan oleh siapa, Bu? Ummu Kalsum, adik-adiknya Ruqayyah kan, itu namanya turun apa, Bu? Turun ranjang ya. Turun ranjang. Cuma 6 bulan nikah sama Ummu Kalsum meninggal, belum sempat punya anak. Jadi dari Utsman, Nabi tidak punya keturunan. Apa sebab? Meninggal kecil. Nabi punya keturunan dari siapa? Ali bin Abi Thalib dengan anaknya Fatimah. Cuma 2 orang anaknya. Siapa, Bu? Hasan dan Husain. Hasan yang pertama, setahun setelah itu lahir Husain. Itu Hasan umurnya sampai 56 tahun. Husain juga 56 tahun. Umurnya udah tua-tua dia meninggal ya. Gitu. Sementara Fatimah meninggalnya kapan, Bu? 6 bulan setelah Nabi meninggal. Jadi Nabi itu anaknya meninggal seluruhnya sebelum beliau meninggal kecuali cuma 1. Siapa tuh, Bu? Fatimah. Anak Nabi ada tuh 7. 6 orang meninggal duluan, Bu. Sebelum Nabi meninggal. Baru 1 orang yang meninggal setelah Nabi. Kira, Bu, itu ini enggak? Ujian berat enggak kira, Bu? 6 orang anak meninggal sebelum kita meninggal. Kira gimana, Bu? Ibu punya anak 7 enggak kira? 7 enggak anaknya? Meninggal 1. Tung dung 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 dung. 6 orang meninggal tinggal 1 lagi. Kira gimana rasanya coba? Ibu gimana rasanya coba? Coba Bu rasakan gimana? Berat enggak itu, Bu? Berat itu. Makanya Nabi Muhammad itu ujiannya paling berat. Anaknya meninggal duluan sebelum beliau meninggal. Berat nggak itu, Bu? Berat itu. Dah. Dengan berjalan mengendap-endap malam-malam, pergi mereka kemana, Bu? Naik kapal ke Habasyah. Orang Quraisy sebenarnya mengejar, cuman kapalnya sudah berlayar, tidak terkejar. Sementara kapal cuma 1, nggak ada kapal 2. Kalau mau naik lagi, ya tunggu balik lagi kapal itu baru nyebrang lagi kan gitu. Nah, orang-orang Muslim mendapat perlakuan yang baik sebenarnya di Habasyah. Cuman berapa orang, Bu? Nah, di bulan Ramadan, berarti bulan Rajab ke Ramadan berapa bulan? Hanya 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan mereka di Habasyah, tinggal di Ethiopia itu, Bu. Terus
setelah itu Nabi Muhammad sebenarnya Bu membaca Al-Qur'an. Sebenarnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan kan gitu. Walaupun belum ada puasa Ramadan, tapi Nabi Muhammad sudah memuliakan bulan Ramadan. Biasa Nabi Muhammad itu pergi ke Ka'bah malam-malam jam 12 malam. Orang sudah lagi tidak tawaf, Nabi Muhammad pergi ke Ka'bah. Ngapain, Bu? Baca Quran, zikir, sholat. Kan ada sholat mah, sholat malam ada mah. Surat Muzammil kan udah turun kemarin. Ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Sudah ada sholat malam sebelum sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nanti tahun ke-11, 6 tahun setelah ini. Sholat 5 waktu setelah Isra Mi'raj. Kemarin kan udah diceritain Isra Mi'raj Bu ya? Udah enggak? Udah, ibu lupa aja. Itu nanti tahun keberapa? Ke-11, 6 tahun setelah ini. Sementara ini cuman sholat apa namanya, Bu? Malam. Ambilnya sholat malam. Nabi Muhammad baca surat apa, Bu? Surah An-Najm dari surat malamnya itu. Surat apa, Bu? An-Najm. Bu tahu nggak surat An-Najm surat yang keberapa? Wan auzubillahi minasyaitonir wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan itu Bu ya? Itu Bu dibaca sama Nabi Muhammad SAW. Oh, terus Bu? Itu Bu dibaca terus. Ayat keberapa itu ya? Menceritakan tentang ini. Menceritakan tentang ini namanya peristiwa apa namanya Bu? Peristiwa Gharanik. Peristiwa apa namanya? Gharanik. Di ayat keberapa ya? Surah Gharanik itu. An-Najm itu. Mana ayatnya ya Bu ya? Ada enggak saya tulis ayatnya di situ? Enggak ada ya. Nanti Bu, ini ayat dari ayat ke-14. Bu, 14. Indaha jannatil ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basara wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Pasnya itu Bu di ayat ke-19 itu. Afara'aitumul lata wal uzza. Ayat keberapa tuh Bu An-Najm? 19. Apakah kalian tidak melihat Lata dan Uzza? Lata siapa Bu? Tuhannya orang Quraisy. Ada dalam Al-Quran itu disebut Lata, kemudian Uzza. Lata, Mana, Uzza, kan itu nama-nama Tuhannya. Allah mengatakan, apakah kalian tidak melihat Lata dan Uzza? Wa manata salisatan ukhra. Kemudian ada Tuhannya siapa namanya? Tuhan Mana. Terus Bu, alakumuz dzakara wal untha, gitu kan? Kan Nabi Muhammad kan menyebut, Al-Quran itu kan menyebut nama-nama Tuhan itu. Nanti di ayat ke situ Bu, kan surat An-Najm ini adalah surat yang berapa? Surat yang ke-53, pas di ayat 62 Bu, apa perkataan Allah? Fasjudu lillahi wa budu. Ada kalimat itu Bu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Suruh sujud Bu. Orang Quraisy yang mendengar Nabi Muhammad, mereka ramai ketika malam itu, pada Ramadan itu. Mereka ramai. Pas kalimat ini kan surahnya surah apa nih Bu? Surah Sajadah namanya. Bu pernah baca surah Sajadah nggak? Kalau baca surat itu, Ibu langsung sujud kan, Sajadah itu namanya sujud kan? Sujud. Imam mengajarkan apa tuh? Biasanya yang Bu terkenal itu surat apa ya kalau Sajadah itu? Surat yang ke-32 ya? Ya surat As-Sajadah. Surat As-Sajadah, itu kan? Pas kharru sujada, kan itu ya. Maksud Allahu Akbar kata Imam. Dari berdiri itu Bu, apa kata Imam Bu? Allahu Akbar. Langsung sujud. Baca apa Bu sujud? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa basarahu sam'ahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu lillahi tabarakal ahsanul khaliqin. Itu baca. Tapi kalau Ibu enggak hafal itu boleh subhana rabbiyal a'la bihamdi subhanallah. Selesai itu Bu ngapain Bu?
Diri lagi. Allahu Akbar kata imam kan. Boleh dia melanjutkan bacaan berikutnya atau diam sejenak. Habis itu ruku. Allahu Akbar. Pernah ibu lakukan gitu? Sering ya? Alhamdulillah ibu ya. Tahu ibu berarti kan? Tahu kan? Surah sajadah berapa tempat bu? Surah sajadah bu. Dalam Al-Quran berapa kali surah sajadah? 15. Berapa kali bu? 15 kali. Salah satu diantaranya ada di surah An-Najmu. Kalau yang paling singkat surah apa bu? Al-Alaq. Alaq juga ada juga sudah. Wasjud tarib. Nah, pas sujud, langsung. Nah itu dalam surah Najmu ini Nabi mengatakan gini. Apa kata Allah dalam Quran bu? Wasjudu lillahi wa'buduh. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Nabi Muhammad sujud, namanya sujud tilawah atau sujud sajadah. Nabi Muhammad sujud, orang kafir Quraisy ikut sujud. Padahal dia orang muslim atau bukan? Bukan. Tapi langsung panggilan di hatinya, langsung sujud, ikut sujud. Baru Nabi Muhammad bangkit. Allahu Akbar. Baru mereka bangkit. Setelah mereka bangkit, baru mereka saling pandang memandang. Ngapain kamu kita sujud? Ngapain kita sujud? Itu kan agama Muhammad. Saling salah menyalahkan. Saling salah menyalahkan. Sebenarnya bu, agama Islam ini bu, nggak bisa dipungkiri. Bu. Hati nurani itu selalu mengiyakan. Orang kafir Quraisy yang benci betul sama Nabi Muhammad pas mendengar Al-Quran disuruh sujud mereka. Orang Quraisy itu tahu bahasa Arab atau enggak bu? Cepatlah jawab bu, biar cepat selesai. Ya. Tahu enggak bahasa Arab? Ya tahulah. Ya udah orang Arab. Pertanyaan berikutnya bu, apakah semua orang yang tahu bahasa Arab itu Muslim? Enggak. Apakah semua orang yang tahu bahasa Arab itu adalah orang baik? Enggak. Abu Jahal tahu bahasa Arab enggak? Tahu, tapi orang baik atau bukan? Jadi bu, intinya begitu. Mereka tahu bahasa Arab, makanya mereka sujud mereka. Maka peristiwa itu disebut peristiwa apa bu namanya bu? Peristiwa apa? Istilahnya bu? Mereka sujud tanpa sengaja itu disebut apa bu? Goronik namanya. Apa namanya bu? Goronik itu maksudnya apa? Sujud tanpa sengaja. Sujud tanpa sengaja ke sujud. Habis mereka saling pandang memandang. Setelah mereka saling pandang memandang, kemudian bu, peristiwa Goronik itu bu menyebar. Tapi sebenarnya setelah mereka saling pandang memandang itu bu, mereka cari alasan sebenarnya. Cari alasan di ayat yang ke-11 tadi. Kenapa kita sujud? Kenapa sujud? Abu Jahal mengatakan, kita sujudkan karena nama Tuhan kita disebut juga di situ. Kan surah ayat berapa tadi bu? Ayat 19. Mana, Lata, Uzza kan disebut dalam Al-Quran kan? Padahal sebenarnya penyebutan Mana, Lata, Uzza itu dalam Al-Quran ini tujuannya apa bu? Untuk Nabi Allah mengatakan tidak pantas Mana, Lata, Uzza untuk disembah. Kan kalimatnya ada kalimatnya itu. Pemana setelah la lakum zakatil ka wa qismatun diza. Apakah itu yang patut disembah? Kata Allah. Sebenarnya, tapi mereka memplesetkan. Kira ibu paham nggak dengan omongan saya ini? Tuhan kita kan disebut tadi. Padahal Allah mengatakan Tuhannya disebut supaya jangan disembah. Tapi mereka katakan karena Tuhan kita disebut, makanya kita sujud. Ya udah nggak apa-apa. Harusnya dia bilang Tuhan kita disebut tapi bukan untuk disembah. Kan gitu. Harusnya begitu kalimatnya. Tapi dipotong. Tuhan kita kan disembah, cuma sampai di situ. Kira-kira begitulah bu. Informasi kalau dipotong jadinya gimana bu? Salah. Nggak semuanya. Harusnya kalau semuanya jadi apa? Mana, Lata, Uzza memang disebut tapi bukan untuk disembah. Tapi mereka ngambilnya cuma apa? Mana, Lata kan disebut. Itu jadi salah. Itu namanya peristiwa apa bu? Orang. Peristiwa Goronik itu sampai menyebar beritanya kemana bu? Ke Habasya. Orang kafir Quraisy sujud mereka, orang kafir Quraisy sujud. Beritanya cuma sampai di situ. Mereka sujud. Padahal mereka sujud, setelah sujud mereka bangkit, setelah bangkit mereka kafir lagi. Beritanya nggak sampai utuh.
Tuh, sementara orang Habasa mendengar apa? Orang yang hijrah Habasa bilang apa? Mereka sujud, berarti mereka sudah muslim. Ngapain kita di Habasa lagi? Kita pulang yuk. Kata siapa, Bu? Kata Utsman dan orang yang ikut hijrah. Akhirnya apa, Bu? Mereka pulang. Makanya, Bu, kalau dengar berita itu jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, ya salah paham. Mereka pulang, Bu, pulang mereka. Pas sampai mereka di Mekah, Bu, pas sampai di Mekah, orang Islam masih ditindas, orang kafir masih kafir, bagaimana berita? Kecolongan mereka, Bu, kecolongan. Pas nyampe di Mekah, ternyata orang kafir Quraisy masih kafir. Aduh, kecolongan mereka. Allah. Maka itu gara-gara apa, Bu? Salah-salah dengar informasi. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kalian salah dengar informasi, ya sudah, kalian balik lagi. Semuanya suruh Nabi sama balik lagi. Cuman hijrah kedua ini lebih berat daripada hijrah pertama. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Sudah ketahuan, susah. Tapi walaupun susah, Bu, mereka tetap berusaha untuk pergi. Mereka pergi, Bu. Pergi mereka malam-malam, mereka ngedap-ngedap meninggalkan hijrah mereka. Berapa yang hijrah, Bu? 83 lebih banyak. Karena kan sudah dikasih tahu kan, di Habasah itu nggak diapa-apain. Kita kan udah pergi 12, habis itu pulang ngasih tahu kan, terus berangkat lagi di bulan Syawal. Syawal itu bulan berapa, Bu? 10. Berangkat lagi 83 orang. Tambah berapa orang, Bu? Di antaranya 83 itu 18 wanita. Udah gak berani mereka pergi. Itu ya. Merantau mereka. Orang-orang musyrik, ini masalahnya, Bu, karena banyak itu yang pergi. Orang musyrik memilih 2 orang untuk apa, Bu? Untuk Bu? Diutus ke Habasyah. Tujuannya apa, Bu? Menarik lagi orang yang hijrah dari Habasyah ke Mekah. Bu, apa namanya itu, Bu ya? Orang di Mekah disiksa, orang pergi ke luar negeri dikejar-kejar, disuruh balik lagi untuk disiksa. Apa tuh namanya, Bu? Gaya apa tuh, Bu? Jawablah, Bu, biar cepat selesai. Gaya apa namanya? Di negeri sendiri disiksa. Habis itu dia pergi ke luar negeri untuk mengamankan diri. Tapi dikejar-kejar supaya dibalikkan ke dalam negeri. Untuk apa? Kalau dibalik, disiksa lagi. Apa namanya itu, Bu? Jawablah, Bu. Apa namanya itu? Gaya apa tuh namanya tuh? Sebutlah. Gaya apa namanya tuh? Ditindas namanya. Orang dah pergi, dikejar-kejar. Kalau orang pergi biarin aja lah, dah benar. Nih enggak dikejar-kejar, Bu. Kira-kira Ibu terbayang nggak sama Ibu sedikit? Mudah-mudahan Bu bayang-bayangkan aja lah itu. Kayak gitulah kira-kira memperjuangkan agama ini. Diperjuangkan di dalam, kita disiksa, kita berangkat keluar, dikejar-kejar. Nah, itu beratnya. Ibu bayang-bayangkan aja lah beratnya agama ini kalau Ibu pikul nih. Makanya Nabi bilang, memikul agama ini seperti memegang bara api. Kalau dipegang panas, kalau dilepas itu intinya ada mutiara di dalam itu, rugi kita kalau dilepas. Maka kata Nabi, pegang aja lah, walaupun melepuh tangan segala, walaupun melepuh gigi, digigitnya, melepuh nggak ada masalah. Yang penting kalian masih tetap di agama kalian. Memang beragama memang begitu berat. Jadi orang solehah di Bu? Diejek, ya kan? Diejek jadi orang solehah, Bu. Pindah kita ke tempat lain, masih diejek. Makanya, Bu, ternyata terserah Ibu lah. Ibu mau tetap jadi orang soleh atau enggak nih? Ya, Bu. 2 orang itu siapa namanya, Bu? Diutus 2 orang yang cerdik, Bu, untuk memperdaya siapa, Bu? Raja Najasyi. Siapa namanya, Bu? Ammar bin As. Nanti dia masuk Islam ini. Ammar bin As nanti masuk Islam, tapi sekarang masih kafir. Jadi, Bu, Ibu kita itu, Bu, biarkan orang itu sempat untuk berubah, gitu, Bu ya. Jangan kita langsung Bu? Menyalahkan, Bu. Karena orang itu bisa berubah. Ammar bin Yasir itu jahat dulu, Bu, tapi masuk Islam. Umar bin Khattab kepengen bunuh Nabi,
Tapi sekarang dia berada di mana, Bu? Di sisi Nabi makamnya. Orang itu bisa berubah. Ammar bin Yasir ini jahat dulu nih, Bu. Sama siapa, Bu? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia jahat tapi nanti masuk Islam juga nih dua orang ini. Tapi mereka ini cerdik, pandai ngomong, Bu. Pandai ngomong. Dua orang ini membawa hadiah kepada siapa, Bu? Pada raja. Jadi gayanya dia tuh, Bu, Amr bin As itu, ini raja misalnya, ini raja. Dia nggak datang langsung ke raja untuk meminta orang-orang Muslim balik ke Mekah. Tujuannya ngapain? Pertama dia caranya, Bu. Dia kan punya banyak buah hadiah tuh, banyak duit. Kan ada menteri-menteri tuh, menteri-menteri, pemuka-pemuka agama itu kan banyak tuh. Ah itu dikasih sogok dulu. Nah, suap dulu. Kasih sogok. Nanti kalau aku nanti datang ke raja, kalian dukung aku ya. Itu Bu, ibu kalau mau gaya gitu gayanya. Kalau ibu mau menang kayak gitu gayanya. Serius, Bu. Ibu kalau menyogok suaminya langsung, ini saya tunjukkan sama ibu nih, ha. Kalau sogok langsung suaminya langsung bisa jadi nolak. Cara masuknya ke mana? Supaya dia jatuh. Ke anaknya, ke istrinya. Sogok anaknya, sogok istrinya. Nanti istrinya yang ngomong sama suaminya, "Bang, tolonglah dia sedikit tuh, Bang. Mainkanlah, Bang. Nanti suaminya jadi lu begitu caranya kalau nyogok. Itu sudah diajarkan sama siapa tuh? Amr bin As. Cuman ajaran jelek, itu aja. Dari dulu gaya orang udah begitu, Bu. Dari dulu itu, Bu. Enggak sekarang aja, dari dulu itu. Bu paham nggak cerita saya? Serius. Karena udah lama kita tak ketemu, jadi kok jauh perasaan. Seriusnya paham nih kan? Datang dia sebelum datang dulu kepada para uskup-uskup gitu kan? Para tetua-tetua, lalu mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan untuk mengusir orang Muslim dari negeri mereka. Itu gayanya, Bu. Setelah para uskup bersedia, kan? Terus apa kata Amr bin As kepada Najasyi, Bu? Nah, dia kan udah didukung nih sama-sama, Bu, sama menteri. Baru Amr bin As ngomong, apa dia? "Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang menyusup ke negeri Tuan." Oh, ngomong kayak gitu, Bu, gaya dia, Bu. Orang bodoh tuh datang ke negeri Tuan tuh. Mereka telah memecah belah agama kaumnya. Berarti yang datang orang jahat disebut nih, Bu. Padahal orang Muslim, Bu. Dia datang memecah agamanya, juga untuk merusak agama Tuhan. Mereka datang membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Harap Tuhan berkenan untuk mengembalikan mereka kepada kami. Bagus gak, Bu, omongannya, Bu? Bagus. Iya kan? Orang yang datang ini orang jahat. Padahal orang Islam itu, Bu. Dibilang orang jahat, pemecah agama dan buat agama sendiri. Padahal agama sendiri itu bukan. Bukan itu tuduhan-tuduhan aja. Raja Najasyi yang bijak, dia tidak mau langsung Bu? Mendengar Amr bin As ngomong. Dia harus dengar dari siapa, Bu? Dari orang-orang Muslim dulu. Dipanggil orang Muslim itu. "Hei kalian sini." Dipanggil. "Panggil mereka semua, Bu, sini." Panggil. Ke mana, Bu? Ke istana. Sampai di sana, Bu, ditanya. Ketuanya Utsman bin Affan ketika itu nggak hijrah lagi, Bu. Yang jadi ketuanya adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Ja'far bin Abi Thalib. Itu yang ketuanya, ketua rombongan. Utsman hijrah lagi nggak? Utsman itu diintai terus, makanya dia tidak bisa hijrah lagi, ya kan? Ketuanya siapa, Bu? Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi, itu yang jadi ketua, ya kan? Dipanggil, "Siapa ketua kalian?" "Saya," kata Ja'far bin Abi Thalib. "Ini," kata Amr bin As, "kalian buat agama baru, kalian memecah belah, kayak segala macam. Benarkah tuduhan mereka?" Apa kata siapa? Ja'far. Ja'far jawab, "Oh, ada Ja'far." Raja Najasyi merasa perlu kan, atau Muhajirin menampil-nampilnya, kan? Memecah belah kau. Apa kata Ja'far? Ada di sini enggak? Ja'far bin Abi Thalib menjadi juru bicara. Ja'far ya, Bu, ya. Ja'far juru bicara. "Wahai Tuhan." Nih, ngomongnya, Bu. "Wahai Tuhan, dulu kami memeluk agama jahiliyah." Dia sejarahkan, dulu kami memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, berbuat maksiat, Bu. Memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tangga,
yang kuat memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dulu, wahai Tuhan. Hingga Allah mengutus kami seorang rasul di kalangan kami. Kemudian kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, dan kami tahu keamanah dan kesucian. Sebut siapa, Bu? Kata Ja'far. Kan jelas gitu kan? Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Terus beliau menyuruh kami mengesahkan Allah, menyembah meninggalkan patung, menyembah Allah meninggalkan menyembah apa? Patung. Beliau merintahkan kami untuk jujur, melaksanakan amanah, menjalin silaturahmi. Terbalik, Bu, ya jadinya kan? Balik. Silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata dosa, mengambil harta anak yatim, menuduh wanita-wanita baik yang suci, dan Ja'far menyebutkan semua ajaran agama Islam. Tapi Tuhan, mereka memusuhi kami. Baik kan ajaran agama itu kan? Ini kan ajaran agama sebenarnya kan? Tapi rata-rata orang memutarbalikkan ajaran agama enggak? Dibilangnya agama kita radikal enggak? Padahal betul enggak agama kita radikal? Bukan, agama kita adalah agama yang salam. Assalamualaikum. Itu jawaban pertama kalau kita ketemu sama orang lain. Tapi diputarbalikkan, agama kita disebut apa? Radikal. Itu gaya dulu, bukan dari gaya sekarang. Kan dari dulu. Yang jelas kita itu harus menyatakan agama kita bukan agama radikal. Agama kita adalah agama baik. Ya kan? Kan kita boleh bohong nggak, Bu? Kalau kita bohong dalam agama kita boleh nggak? Enggak. Kalau ada di antara agama kita ada yang bohong, orang Islam yang bohong, berarti Islamnya benar atau nggak benar itu? Nggak benar. Itulah penyebabnya agama kita ini dibenci sama orang, gara-gara di antara kita ada yang bohong, ada yang ada yang berbuat maksiat. Bu, orang dulu, Bu, pada masa Nabi Muhammad itu, Bu, orang kalau sudah labelnya Muslim, kalau dia Muslim, orang langsung percaya dia orang baik. Tapi sekarang, Bu, kita Muslim, nah ini kritikan kita. Kita Muslim, tapi orang non Muslim nggak percaya sama kita. Apa sebab? Sama aja tuh orang Muslim itu, dia juga buat maksiat, dia juga minum keras sama saya, dia juga mau mencuri, dia sama aja tuh. Makanya mereka nggak percaya sama kita. Makanya, Bu, intinya Nabi Muhammad itu hebat, sahabat Nabi Muhammad itu hebat. Apa sebab? Karena mereka kalau sudah Muslim itu betul-betul jadi orang Islam beneran, bukan separuh-separuh. Kalau di kita kan enggak, Islam agama, tapi maksiat jalan terus. Apa nama istilahnya, Bu? STMJ. Apa itu, Bu? Enggak tahu, Bu. Salat salat terus. STMM. Maksiat jalan terus. Salah itu. STMJ. Kalau STMJ itu namanya. Salat terus, maksiat jalan terus. STMJ. Jalan, Bu. Iya, Bu, ya. Salat terus maksiat jalan gitu ya. Terserah Ibu lah gimana. Oh itu. Itu kan gaya orang sekarang itu, Bu. Salat dia pakai tutup aurat, pas keluar salat, ya. Macam mana pula lah gaya ini yang betul-betul aja lah. Salat apakah? Makanya, Bu, tidak boleh membedakan agama di dalam masjid atau di luar masjid. Tapi kebanyakan orang dalam masjid baik, tapi di luar masjid jangan bawa-bawa agama. Boleh, ke kantor harus bawa agama, di jalan harus bawa agama, di mana-mana harus bawa agama. Biar agama itu yang melarang kita berbuat dosa. Itu, Bu, disebutkan sama Ja'far kan itu, Bu, ya. Nah, Ja'far kan, itu kan Ja'far kan. Habis itu apa yang terjadi, Bu? Apakah engkau bisa membacakan sedikit? Kata siapa, Bu? Kata siapa, Bu? Kata Naja, bacakanlah sedikit ajaranmu itu. Bacakan sedikit. Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah apa, Bu? Surat Maryam. Surat Maryam, Bu. Kaf ha, surah 19 itu. Bacakan, Bu. Kaf ha ya ain shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Panjang ayat itu, Bu, ya. Kalau dibacakan selesai, Bu. Sampai ayat ke-30.
30 sampai ayat itu, Bu. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha, ya, yang ke-9 apa tuh 20-an tuh, Bu. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Itu cerita siapa, Bu? Pertama, ayat pertama sampai ke 10 itu, Bu, itu cerita Zakaria. Cerita Nabi Zakaria, kira-kira orang Nasrani paham gak, Bu? Paham lah. Zakaria pun orang Nasrani, tapi Nasrani Muslim ya, Bu, ya. Kan orang Yahudi itu. Zakaria orang Yahudi gak, Bu? Keturunan Yahudi. Bu, apa itu? Sukunya Yahudi itu suku dulu, Bu. Kayak suku Minang lah, kayak suku Sunda itu suku dulu tuh. Dimulai dari Yakub, Yusuf, sebutlah, Bu. Yakub, Yusuf, Musa, Su'aib, itu seluruh nabi itu, Bu. 16 nabi itu sukunya apa, Bu? Yahudi. Sampai ke Nabi Isa alaihi Yahudi sukunya. 16 nabi itu Yahudi, tapi Yahudi Muslim, Bu, ya. Sekarang Yahudinya bukan Muslim. Dulu suku menjadi agama. Dulu suku aja, sekarang menjadi Yahudi jadi apa? Agama. Dulu suku, nama suku itu. Dah, Bu. Itu kan ayat 1 sampai 10 itu tentang Zakaria. Mereka paham gak tentang Zakaria, Bu? Paham. Habis itu tentang Yahya. Mereka ya apa tuh sampai 15 tentang mereka paham gak tentang Yahya, Bu? Paham. Terus habis itu mereka cerita tentang Maryam, Bu. Maryam mengasingkan diri. Kemudian gimana, Bu? Datang malaikat menyebut kebetulan mengasih berita bahwa dia akan melahirkan anak, gitu kan? Terus Maryam melahirkan anak, gitu kan? Selesai kan? Itu cerita, Bu. Cerita itu. Kira-kira mereka paham gak dengan Maryam, Bu? Paham. Sampai ayat 30 dibacakan oleh siapa, Bu? Oleh Ja'far bin Abi Thalib. Menangislah siapa, Bu? Raja. Oh, indahnya yang kau bawa. Karena Al-Quran itu paling indah, lebih indah daripada Injil dan Taurat. Indah, Bu, bacanya, Bu. Wadhkur fil kitabi Maryam. Enak, Bu, kalau lagu. Nangis. Oh, indahnya yang kalian bawa, ini agama. Dia mengatakan apa, Bu? Di dalam tuh ada dua, Bu, ada dua gini lampu, ini satu mati harusnya nggak mati lampu ini. Bisa tuh. Ini ada bolong ke atas, Bu, dari matahari, Bu. Ini bolong juga dari matahari, Bu. Dia bilang, bolongan ini berasal dari satu sampai ke kita menjadi satu. Maksudnya Isa di sini, Muhammad di sini. Berasal dari Allah yang satu sampai ke kita. Maksudnya apa? Isa dan Muhammad itu sama-sama nabi. Kalau begitu, pulanglah kalian aman. Kata siapa, Bu? Kata siapa? Taranya. Pergilah kalian. Kalian aman di negeri saya. Hai, siapa dibilang, Bu? Siapa dibilang tadi? Amr bin As. Barang-barang yang kalian bawa pulang lagi. Saya enggak butuh. Bawa pulang kalian. Pulang. Diusirnya siapa, Bu? Diusirnya Amr bin As diusir. Tapi apakah Amr bin As Bu? Mengalah, Bu? Mengalah enggak Amr bin As, Bu? Selesai sampai di sini. Udah, saya ceritain aja lah. Mengalah enggak Amr bin As, Bu? Enggak. Amr bin As tidak mengalah, Bu. Ngapain Amr bin As, Bu? Apa kata Amr bin As kepada temannya siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah. Besok kita datangi lagi. Karena kan uskup masih tersogok tadi. Ya kan? Kita datangi lagi, kita lewat uskup tadi itu, kita lewat ini, kita datang, habis itu apain? Apain, Bu? Saya akan hancurkan mereka. Apa kata Abdullah bin Abi Rabi'ah? Jangan. Kalau kamu ngomong lebih-lebih daripada itu, mati mereka semua, nanti kita susah juga. Gak apa-apa, mati aja mereka semua. Dikira apa yang akan diomongkannya, Bu? Ya, Bu. Abu nggak apa diomongkannya. Besok dia datang lagi, kemudian apa kata Amr bin As? Raja, sebelum saya pergi pulang nih, Raja,
Saya mau kasih tahu sama raja dulu. Apa? Tuhan raja itu, karena nama Tuhannya Isa, tidak dianggap Tuhan oleh siapa? Itu kan parah itu, Bu. Tidak dianggap Tuhan oleh siapa? Oleh Ja'far ini dan agamanya. Makanya Tuhan, kalau Tuhan ikut-ikut sama mereka, mereka baru cerita tentang Maryam. Tapi tolong tanyakan ke mereka tentang Isa. Mereka tidak mengakui Isa sebagai Tuhan. Itu apa namanya, Bu? Itu kan fatal itu, Bu ya. Kira-kira kalau Ibu ditanya begitu, kira jawabannya apa? Ja'far, Bu. Dipanggil lagi Ja'far. Sini Ja'far. Apa perkataan kalian terhadap Isa alaihissalam? Apakah dia bukan Tuhan? Ja'far, Bu, jelas-jelas saja. Kalau kata Allah enggak Tuhan, ya enggak Tuhan. Kan ayat berikut ditambah lagi. Ayat 31 ditambah berikutnya, Bu. Ayat 31, Bu. Ditambahnya, Bu. Apa kata? Setelah itu, Bu. Kan itu. Kan ketika Maryam membawa siapa, Bu? Membawa siapa? Membawa Isa tuh. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya wa aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit ilaiki rutaban janiyya gitu. Fakuli, itu kan cerita Maryam disambung cerita Isa. Apa kata Isa nanti? Qala inni abdullah ataniyal kitab waja'alani nabiyya. Nah, tuh situ. Isa berkata kepada dirinya kan ketika dia masih kecil itu, ya kan? Fa asyarat ilai, ditunjukkan kepada Maryam kan nunjuk Isa tuh. Tanya Isa nih, tanya dia siapa? Aku ini bukan apa tuh pelacur kata Maryam. Isa ini lahir karena keinginan Allah. Tanya anak nih, kalau nggak betul tanya anak nih. Apa kata orang-orang jawab? Bagaimana kami mungkin bertanya sama anak yang masih di bedongan, gitu kan? Menjawablah Isa langsung. Isa, Bu, baru lahir bisa ngomong, Bu. Bu bisa ngomong nggak lahir? Isa bisa ngomong. Apa kata Isa? Qala inni abdullah. Aku hamba. Di situ, Bu. Jadi kalau memang Isa itu hamba Allah, ya bilang hamba Allah. Terhadap orang non-muslim, kalau dia mengatakan Isa sebagai Tuhan, kita tetap mengatakan Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan. Jelas-jelas saja. Jelas-jelas saja. Apakah marah orang itu, Bu? Enggak marah. Kalau hatinya baik, enggak akan marah dia. Kan bagus Al-Quran mengatakan, dia adalah hamba Allah. Qala inni abdullah ataniyal kitab. Aku diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya. Menjadikan aku nabi. Wa ja'ala nabiyya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Serta dimanapun aku berada aku diberkahi. Mubarakan ainama kuntu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi tamtarun. Indah cerita Quran itu, Bu. Makanya Ibu kalau kita dakwah itu pakai Quran aja, orang terima insyaallah. Itulah Isa, bukan Tuhan tapi hamba Allah. Dia nabi, disuruh sholat, diberkahi, kan itu? Dan dia diselamatkan dari semenjak awal lahirnya sampai dia meninggal dunia. Itulah yang kalian perdebatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang paling benar perkataannya. Mendengar jawaban Ja'far kedua tadi, tambah menangis apa? Ya. Masuk iman ke dalam hatinya. Masuk iman ke dalam hati raja itu. Melihat dua kali menangis, uskup-uskup atau pendeta-pendeta atau menteri-menteri marah sama raja. Hai raja, kau beriman ya sama ayat ini? Beriman ya kau sama ayat ini? Sudah ada perasaan itu.
Kalau kau beriman kami kudeta. Gitu. Tapi untuk meredam mereka gimana kata Najasyi? Demi Allah, aku masih percaya dengan yang ini. Untuk meredam orang tuh, Bu. Kalau enggak kudeta baca bahasa mati-mati, demi Allah aku masih percaya dengan yang ini. Tapi Bu, yang ini itu apa maksudnya, Bu? Ada Al-Qur'an yang dia pinjam dari siapa? Dari Ja'far. Dia pinjam dari Ja'far, ditaruh di mana? Di dadanya. Di dadanya, di kantong dadanya nih. Terus ya untuk mengelabui orang itu namanya tauriah, Bu. Tauriah itu bohong tidak bohong, cuman orang itu salah tangkap aja boleh gitu. Untuk menyelamatkan orang banyak ini namanya tauriah, Bu. Dia bilang apa? Aku masih beriman dengan yang ini. Orang nangkap beriman dengan Isa. Tapi maksudnya apa? Beriman dengan Al-Quran. Nanti kan dia meninggal dunia, Bu. 5 tahun setelah itu dia kan meninggal dunia tuh. Ketika Nabi sudah hijrah, awal-awal hijrah kemana, Bu? Ke Madinah. Dikabarkan Najasyi meninggal dunia. Nabi Muhammad sholat goib. Berarti Najasyi muslim. Memang terjadi pemberontakan, Bu, ketika itu, Bu. Cuman Najasyi bisa meredamnya. Terus pertanyaannya, kenapa Islam tidak tersebar di Ethiopia? Itu kan pertanyaannya, Bu. Karena gara-gara uskup-uskup tadi mengisolasi orang Islam. Jadi orang Islam itu bukan ditaruh di tengah-tengah masyarakat, Bu, tapi ditaruh di mana? Di pulau yang tidak ada penduduknya, hanya mereka aja di situ. Jadi mereka terisolasi sebenarnya. Mereka tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Jadi dalam sejarah itu mengatakan Najasyi memang dikudeta oleh apa? Menteri-menterinya itu, tapi bisa diredamnya. Najasyi tetap jadi raja. Cuman raja muslim yang menyembunyikan keislamannya. Sebab kalau dia tampakkan keislaman, rakyat bisa memberontak. Gitu, Bu. Bu capek ya dengar saya. Itu sudah tahun keberapa itu, Bu? Sudah tahun keberapa, Bu? Tahun ke-5. Berarti kita ceritanya 2 tahun tuh. Tahun ke-4 tahun penyiksaan. Tahun ke-5 adalah tahun hijrah ke Habasyah. Ibu mau lanjut atau mau pulang? Dan ibu menanya-tanya lah. Sampai 10:30 saja, habis itu kita pulang lagi. Ada sedikit lagi tuh waktu. Atau 5 menit lagi. Yalah, tanyalah, Bu. Bu kalau nggak nanya kurang rasanya, Bu. Tanyalah. Bu nggak paham atau nggak paham ceritanya? Silakan untuk ibu yang menanyakan Ustaz. Ya Ustaz, bisa dibilang ini ya, jadi ini hijrahnya Rasul ini ke Ethiopia tidak terlalu sukses atau tidak terlalu membawa banyak manfaat, karena kerajanya ini tidak diikuti oleh rakyatnya gitu, akhirnya memeluk Islam gitu. Untuk diri sendiri aja, untuk pelajaran sampai saat ini juga Ethiopia tidak bagus ya masing-masing. Iya, Bu. Nabi tidak hijrah, Bu ya. Yang hijrah hanya siapa, Bu? Sahabat. Ya, sahabat aja yang hijrah. Nabi tetap di mana, Bu? Di Mekah. Bu, Nabi itu, Bu, dia kalau ingin berbuat itu harus izin Allah. Kalau sahabat boleh izin Nabi. Kalau Nabi, Bu, harus Allah izinkan dulu baru Nabi pergi. Kalau Allah nggak izinkan, Bu, Nabi nggak boleh pergi, harus tetap. Kira-kira, Bu, mana yang lebih susah? Jadi sahabat atau jadi Nabi? Nabi lah, sahabat pergi, Nabi tahan badan untuk menerima siksaan. Kalau sahabat 83 orang dah pergi, berarti yang jadi bulan-bulannya siapa lagi sekarang? Ya Nabi lah, Nabi sedikit, nggak sedikit. Jadi Nabi nggak hijrah, Bu. Nabi, Abu Bakar, Utsman itu nggak hijrah. Nanti tahun ke-6 nanti baru Islam Hamzah sama Umar bin Khattab. Itu agak kuat dikit tuh. Tapi sebelum itu, Bu, Nabi, Utsman, Abu Bakar itu jadi bulan-bulanan, Bu. Karena tinggal sedikit, itu yang tiap hari disiksa sama siapa? Orang kafir Quraisy.
Jadi Bu, memang Islam di Ethiopia tidak berkembang. Apa tadi Bu? Apa tuh? Alasannya apa Bu? Karena di Ethiopia orang Islam diisolasi. Atas permintaan siapa Bu? Permintaan pendeta-pendeta dan uskup-uskup dan menteri-menteri itu. Sebab kalau Islam dibiarkan bergaul dengan orang-orang Ethiopia, bisa dipastikan orang Ethiopia jadi Muslim. Karena kan orang Islam itu tidak perlu berdakwah ngomong Bu, cuman lihatkan aja akhlak Bu, orang akan tertarik. Orang Islam. Itu dakwah orang dulu itu Bu, kata Ibu banyak ngomong orang dulu dakwah. Tinggal akhlak aja. Kita aja sekarang dakwah banyak ngomong. Kadang-kadang salah kan? Salah omong. Kalau orang dulu dakwahnya gimana Bu? Sholat aja, zakat aja, haji aja, baik-baik aja sama tetangga. Nanti orang itu Islam dia. Makanya Bu, kita kalau ingin hebat ya kembali lagi seperti dulu Bu. Nggak usah banyak ngomong. Sebab banyak ngomong tuh banyak salah. Lebih baik apa Bu? Berbuat aja lah, sholat aja lah, berbaik-baik aja lah sama tetangga tuh. Ya kan? Insya Allah mereka tertarik. Itu Bu ya. Dia memanggain. Tanya lagi Bu, tanya lagi. Ya. Ya, Bilal dari Habasyah, orang Habasyah. Ethiopia. Ya. Azan itu disyariatkan ketika awal-awal di Madinah. Awal pendirian Masjid Nabawi. Itu Bu, sekitar 1 minggu setelah Masjid Nabawi didirikan. Setelah 1 minggu, itu kan sejarahnya begitu. 1 minggu Masjid Nabawi didirikan. Terus Nabi Muhammad berkonsultasi dengan sahabat. Kita bagaimana ya cara manggil orang untuk pergi sholat? Terus apa kata Umar? Ya Rasulullah, 3 hari ini aku mimpi Rasulullah. Apa mimpi? Jibril mengajarkan kepadaku, misalnya ada wahyu ilham datang kepadaku, mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat untuk memanggil orang. Tapi sebelum itu, sebelum Umar ngomong itu, ada lagi Bu. Ya sebelum ngomong itu ada sahabat-sahabat dengar. Ya Rasulullah, kita panggil aja orang pakai beduk. Beduk ya Bu. Apa kata sahabatnya lain? Oh itu kan cara panggilan orang Yahudi, pakai beduk. Atau pakai lonceng. Apa kata sahabatnya lain? Itu kan cara panggilan orang Nasrani. Atau pakai trompet. Biu 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 biu. Apa kata sahabat lain? Itu kan cara orang Majusi. Baru Umar ngomong. Apa kata Umar? Apa kata Umar Bu? Aku mimpi Rasulullah. Selama 3 hari ini aku diajarkan azan sama. Azan itu kan panggilan artinya. Diajarkan azan. Dan aku mimpi. Mimpinya disebutkannya azannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus berkata juga Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Akhirnya bertekala. Aku mimpi juga yang sama. Berkata juga Abu Bakar, aku juga mimpi yang sama. Apa kata Nabi? Aku juga mimpi yang sama. Jadi banyak sahabat yang mimpi sama Nabi Muhammad juga ikut mimpi yang sama. Apa kata Nabi Muhammad? Panggilkan Bilal karena suaranya keras. Kenapa Bilal dipanggil Bu? Suara keras kemudian bagus. Ajarkan ke Bilal wahai Umar bagaimana cara azan. Diajarkan oleh Umar kepada Bilal. Bilal azan begini. Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. Diajarkan ke Bilal. Baru setelah itu Bilal naik ke atas tempat yang agak tinggi, kemudian dia azan. Jadi azan itu Bu disyariatkan seminggu lah setelah didirikannya Masjid Nabawi. Sebelum itu kalau azan di Mekah dikejar sama orang kafir Quraisy. Ya kan? Itu pun Nabi sholatnya sudah 2 rakaat Bu. Sholat malam itu 2 rakaat Nabi Muhammad. Itu sholatnya tuh diam. Seperti sholat kita ini, cuman diam-diam. Tidak pakai azan, tidak pakai iqamah.
sholat sendiri-sendiri. Belum ada syariat sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kira-kira gimana, Bu? Dikejar oleh kafir Quraisy. Sholatnya masih sendiri-sendiri. Itulah, Bu, susahnya agama diterapkan di kafir Quraisy. Agama enaknya diterapkan di mana, Bu? Agak mudahnya di Madinah. Kalau di Mekah, Bu, enggak ada, belum ada, Bu. Belum ada. Walaupun perintah sholat 5 waktu itu sudah ada semenjak tahun ke-11 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah. Tapi sholat berjamaah belum ada. Kenapa enggak ada, Bu? Takut dikejar saudara kafir. Sholatnya sendiri. Gitu. Ya, Bu. Nah. Bu, yang lain? Mungkin ada yang lain. Iyalah, boleh 5 menit lagi, Bu. Enggak ada. Udahlah, kita doa aja lah kalau gitu, Bu. Udah enggak ada ya? Udah. Alhamdulillah, kita dengarkan tausiah dari Ustaz. Saya mohon yang sampaikan Pak Ustaz juga disampaikan pembicaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita yang hadir di sini semuanya. Amin. Setelah berdoa, ini ada perwakilan dari Mas Kandipas memperkenalkan diri. Jadi untuk itu dimohon jangan mengganggu. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz. Baik, Bu, kita doa, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah membaca sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat, ya Allah. Begitu sulit mereka memperjuangkan agama ini, ya Allah, hingga mereka meninggalkan keluarga mereka, tanah air mereka untuk pergi hijrah ke Ethiopia. Tapi sampai di Ethiopia mereka juga dikejar-kejar. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap berada di Mekah. Nabi Muhammad itu selalu disiksa, selalu diazab oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, ya Allah, dapat agama ini dalam keadaan aman, tentram. Kami tidak disiksa, kami tidak dikejar-kejar, kami tidak diazab. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Terima kasih kepada para sahabat. Sampaikan mereka masuk ke dalam surga, ya Allah. Terima kasih kepada Nabi Muhammad. Terima kasih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Sampaikan doa-doa kami untuk keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu kepada Nabi Muhammad. Sampaikan kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Walaupun kami tidak tahu, tidak kenal dengan Nabi Muhammad, belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kami baca sejarahnya, kami rindu ketemu dengan beliau. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang baik, yang menyebarkan agama dengan hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman seperti imannya Rasulullah. Hidupkan kami beriman seperti imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hidupkan kami dalam keadaan beriman seperti imannya para sahabat. Mereka yakin betul agama ini adalah agama yang terbaik untuk dunia mereka dan untuk akhirat mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan beriman. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang beriman. Berikan kami keyakinan, ya Allah, bahwa iman inilah nanti yang akan melepaskan kami dari api neraka. Bahwa iman inilah nanti yang akan memasukkan kami ke dalam surga. Tambah-tambah iman kami terhadap-Mu, ya Allah. Buatlah kami tahu terhadap kekuasaan-Mu, ya Allah. Buat kami kenal bahwa Engkau lah yang menciptakan kami, yang memberikan kami makan minum, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Allahumma la tan'alana fihi dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah,
wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami. Di antara kami ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami. Di antara kami ada yang berhutang, kuatkan kami untuk melunasinya. Di antara kami ada yang sedang belajar, berikan kami berkah dari apa yang kami pelajari ya Allah. Mudahkan kami menghafal Al-Quran, mudahkan kami dalam menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahami agama yang Kau turunkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang mendidik anaknya. Jadikan anak kami soleh dan soleha. Di antara kami ya Allah ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihani kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sayyidin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.